Halo teman-teman, selamat datang kembali di pembelajaran Tenses. Nah teman-teman, kali ini kita akan mempelajari materi Future Continuous Tense. Pada video ini, pembahasan akan difokuskan pada makna, fungsi, bentuk kalimat, penggunaan waktu, serta soal latihan yang sudah disediakan. Nah, seperti biasa, yuk kita lihat apa aja sih learning objective kita hari ini? Pada awal pembelajaran ini, ada 4 tujuan utama yang akan dicapai. Yang pertama, teman-teman mampu memahami makna dan fungsi dari future continuous tense. Yang kedua, dapat mengidentifikasi kalimat yang menggambarkan suatu tindakan yang sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa depan. Yang ketiga, mampu membentuk kalimat future continuous dengan benar menggunakan pola will be plus verb ing. Yang keempat, siswa dapat menggunakan future continuous dalam keterampilan berbicara maupun menulis. Nah, 4 tujuan ini akan menjadi dasar ya dalam memahami materi pada slide berikutnya. So, let's move to the first material. Okay, so this is our first material. What is the future continuous? Teman-teman, future continuous tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan yang akan sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa depan. Strukturnya adalah subject plus will be plus verb ing. Contohnya, she will be working, we will be traveling, I will be sleeping. Ketiga contoh tersebut menunjukkan kegiatan yang tidak hanya terjadi di masa depan, tetapi juga sedang berlangsung pada saat tertentu di masa depan. Nah, teman-teman, untuk pemahaman yang lebih dalamnya, let's look to the next material. Nah, di sini kita akan mempelajari when do we use it. Future continuous tense digunakan dalam 4 situasi utama. Yang pertama, untuk menyatakan tindakan yang sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa depan. Contohnya, at 7 a.m. tomorrow, I will be driving to school. Yang kedua, untuk menunjukkan rencana atau pengaturan yang sudah diputuskan sebelumnya. Contoh, we will be meeting the new teacher next week. Yang ketiga, untuk menanyakan rencana seseorang dengan cara yang sopan. Misalnya, will you be joining us for dinner? Keempat, untuk menunjukkan suatu tindakan latar belakang di masa depan seperti pada kalimat, he will be waiting for us when we arrive. Fungsi-fungsi ini membuat future continuous sangat penting dalam komunikasi formal maupun informal. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan ke materi mengenai forms afirmatif, negatif, dan question. Future continuous memiliki 3 bentuk utama ya. Yang pertama, bentuk afirmatif dengan pola subject plus will be plus verb ing. Contohnya, they will be studying. Kedua, bentuk negatif yaitu subject plus will not plus verb ing. Contoh, they will not be studying. Yang ketiga, bentuk yes or no question, yaitu will plus subject plus be plus verb ing. Contohnya, will they be studying? Dan yang terakhir adalah WH questions dengan pola WH plus will plus subject plus be plus verb ing. Contoh, what will they be doing tomorrow? Ketiga bentuk ini akan digunakan dalam latihan pada slide berikutnya. Nah, di sini kan ada time expression nih. Ada beberapa time expression yang umum digunakan bersama future continuous. Di antaranya, yang pertama, at this time, tomorrow, or next week. Berikutnya, in an hour, or in 2 days. Berikutnya, all day, all night, all week. Dan yang terakhir bisa from, to,
Ekspresi waktu tersebut memberikan penanda bahwa suatu tindakan terjadi pada waktu yang spesifik dan sedang berlangsung di masa depan. Nah, teman-teman, our next activity is about let's practice. Seperti biasa ya, teman-teman, boleh di-pause dulu videonya, kemudian nanti diputar kembali untuk melihat apakah jawaban teman-teman sudah benar atau belum. Nah, teman-teman, ini adalah jawaban-jawaban dari soal yang tadi. Teman-teman boleh ikuti dan boleh dicek apakah jawaban teman sudah benar atau belum. Oke, teman-teman, let's look to the first question. Di sini ada soal, at 7 p.m. tonight, blank 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 for the math test. Jawaban yang benar adalah I will be studying. Di sini menunjukkan kegiatan yang akan sedang berlangsung malam ini pada jam 9. Dan soal yang kedua, this time next week they blank 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 to Bali for their vacation. Jawaban yang benar adalah will be traveling. Ekspresi this time next week menunjukkan waktu spesifik di masa depan. Dan yang ketiga, don't call her at 7 a.m. She blank blank blank. Nah, di sini jawaban adalah she will be sleeping, karena di sini menunjukkan tindakan yang sedang berlangsung pada jam 7 pagi besok. Soal selanjutnya, what blank 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 you blank 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 at this time tomorrow morning? Jawaban yang benar adalah we will you. Jawaban yang benar adalah what will you be doing? Digunakan bentuk WH question dengan pola what will plus subject plus be plus verb ing. Oke, teman-teman, soal nomor 5. We blank 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 the online meeting tonight. Jawaban yang benar adalah we will not be joining. Di sini menggunakan bentuk negatif will not be plus verb ing. Number 6. At 6 o'clock tomorrow, the students blank 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 for the school performance. Jawaban yang benar adalah the students will be practicing. Di sini menunjukkan tindakan yang berlangsung pada jam tertentu di masa depan. Okay, let's move to the last question. Will he blank 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 when the guests arrive at 8 p.m.? Jawaban yang benar adalah will he be walking? Karena di sini bentuknya adalah pertanyaan yes or no tentang kegiatan yang sedang berlangsung saat tamu tiba. Nah, teman-teman, bagaimana nih jawabannya? Apakah benar atau masih banyak yang salah? Tapi jangan khawatir, kita di sini belajar bersama. Nah, so that's why latihan ini membantu memahami bagaimana future continuous digunakan dalam berbagai konteks situasional. Oke, teman-teman? Baik, teman-teman. Materi kita hari ini sudah berakhir. Demikian penjelasan mengenai future continuous tense mulai dari pengertian, fungsi, bentuk kalimat, ekspresi waktu, hingga latihan soal-soal yang tadi. Nah, teman-teman, seperti biasa, kita punya tugas simpel. Tugas ini sangat sederhana ya. Catat, buatlah 3 kalimat future continuous dengan ketentuan berikut. 1 kalimat afirmatif, 1 kalimat negatif, 1 kalimat questions, yes or no atau WH questions. Gunakan ekspresi waktu yang sudah diajarkan tadi, oke? Teman-teman boleh kembali ke video ini untuk mengeca apa itu afirmatif, negatif, question, dan juga time expression yang tadi. Oke? Jelas ya untuk tugasnya teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya dalam materi ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat dan dapat digunakan. See you next video.